Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, grade 6, kita ketemu lagi ya. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang mengenal dan mengantisipasi bencana alam. Sebelum kita memulai pembelajaran, disiapkan dulu alat tulisnya ya, dan buku catatannya untuk mencatat yang penting-penting. Yang pertama adalah tanda akan terjadinya tsunami. Nah, negara Indonesia ini terdiri atas kepulauan. Tentunya banyak sekali pantai-pantai di sekitarnya yang dihuni oleh penduduk. Apabila kita peka, sebenarnya alam telah memberikan tanda-tanda sebelum terjadinya tsunami. Beberapa petunjuk yang diberikan alam antara lain, yang pertama adalah adanya suara gemuruh di laut. Hal ini akibat adanya pergeseran lapisan tanah yang ada di laut. Yang kedua, laut tiba-tiba menyurut sampai agak jauh ke tengah. Yang ketiga, akan tercium bau khas laut seperti bau amis. Dan yang keempat, burung-burung laut terbang dengan kecepatan tinggi menuju daratan. Tsunami paling sering terjadi di Samudra Pasifik karena gempa bumi dan letusan gunung berapi sering terjadi di sana. Lalu selanjutnya tanah longsor. Tanah longsor merupakan jenis gerakan tanah. Tanah longsor sendiri merupakan gejala alam yang terjadi di sekitar kawasan pegunungan. Semakin curam kemiringan lereng suatu kawasan, semakin besar pula kemungkinan terjadi longsor. Longsor terjadi saat lapisan bumi yang paling atas dan bebatuan terlepas dari bagian utama gunung atau bukit. Pada dasarnya, sebagian besar wilayah di Indonesia merupakan daerah perbukitan atau pegunungan yang membentuk lahan miring. Secara garis besar, faktor penyebab tanah longsor adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah disebabkan oleh faktor alam. Dan yang kedua disebabkan oleh faktor manusia. Faktor alam yaitu kondisi geologi, antara lain batuan lapuk, kemiringan lapisan, gempa bumi, dan letusan gunung api. Iklim, yaitu pada saat curah hujan tinggi. Dan yang ketiga adalah keadaan topografi, yaitu lereng yang curam. Faktor manusia, yaitu contohnya pemotongan tebing pada penambangan batu di lereng yang terjal. Lalu, penimbunan tanah di daerah lereng, penebangan hutan secara liar di daerah lereng, budidaya kolam ikan di atas lereng, dan sistem drainase yang tidak baik. Selanjutnya adalah usaha mitigasi. Apa sih usaha mitigasi? Usaha mitigasi yaitu mengurangi kerugian yang akan ditimbulkan oleh bencana. Sebagai contoh, yaitu usaha mitigasi tanah longsor. Usaha mitigasi bencana tanah longsor berarti segala usaha untuk meminimalkan akibat terjadinya tanah longsor. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menekan bahaya tanah longsor dibagi menjadi 3, yaitu tahap awal. Tahap awal yakni meminimalkan kerugian akibat bencana tanah longsor. Misalnya, pemantauan daerah rawan longsor,
menghindari bermukim di tepi lembah sungai yang terjal, lalu penyuluhan pencegahan dan penanggulangan bencana alam dengan memberikan informasi mengenai bagaimana dan mengapa tanah longsor. Tahap yang kedua adalah tahap bencana, yaitu hal yang harus dilakukan ketika daerah terjadi bencana tanah longsor. Misalnya, usaha yang perlu dilakukan ketika suatu daerah terkena bencana tanah longsor antara lain sebagai berikut, yaitu menyelamatkan warga, evakuasi korban ke tempat yang lebih aman, dan pendirian dapur umum, pos-pos kesehatan, dan penyediaan air bersih. Lalu langkah yang ketiga adalah tahap pasca bencana. Setelah bencana tanah longsor terjadi, bukan berarti permasalahan selesai, tetapi masih ada tahapan yang perlu dilakukan, yaitu mengurangi jumlah kerugian. Misalnya, mengupayakan mengembalikan fungsi hutan lindung seperti sedia kala. Normalisasi area penyebab bencana, dan penyediaan lahan relokasi penduduk yang bermukim di daerah bencana dan di sepanjang bantaran sungai. Selanjutnya adalah usaha mitigasi gunung meletus. Usaha mitigasi untuk bencana alam Gunung Merapi adalah dengan mengevakuasi penduduk yang ada di sekitar gunung berapi. Terkadang, usaha evakuasi ini menghadapi suatu dilema. Misalnya, ketika para ahli vulkanologi harus mengambil keputusan apakah gunung berapi yang dipantaunya akan meletus atau tidak. Jika gejala awal letusan gunung berapi begitu meyakinkan, maka para ahli vulkanologi memutuskan untuk segera menginformasikan pada aparat pemerintah daerah untuk mengungsikan penduduk. Ada kalanya dengan gejala awal yang begitu meyakinkan sekalipun, ternyata gunung tidak jadi meletus. Banyak penduduk yang tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari karena berada di pengungsian. Tetapi ketika gunung berapi menunjukkan ketenangannya dan para penduduk kembali dari pengungsian, tiba-tiba terjadi letusan hebat dan menelan banyak korban. Peristiwa seperti itu merupakan bukti bahwa gejala awal suatu bencana alam sulit untuk diramalkan. Pemerintah tidak tinggal diam jika melihat situasi seperti ini. Masyarakat telah dilatih dan disosialisasikan tentang isyarat-isyarat gunung berapi. Nah, untuk tingkat isyarat gunung berapi, kamu bisa buka buku kamu di halaman 81 dan 82 ya. Untuk tugasnya, silakan kalian kerjakan halaman 83 yang di tabel itu ya, yang tabel tugas. Tulislah usaha mitigasi apa saja yang harus dilakukan ketika terjadi bencana. Kamu salin tabelnya ke buku tulis kamu. Jangan lupa dikumpulkan ke Miseka ya. Sekian penjelasan dari Miseka. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat dimengerti dengan baik. Wassalamualaikum.